بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وحبيب رب العالمين وإمام المتقين وقائد المجاهدين نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat karunia, rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan keimanan, dan juga kita masih diberikan keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dan juga ketaatan-ketaatan lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini tentunya. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita ucapkan, kita lantunkan untuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi kita semua tentunya di dalam segala aspek kehidupan. Maka marilah kita sama-sama meneladani ajaran ataupun sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini adalah bentuk rasa cinta kita kepada beliau. Jangan sampai kita mengatakan bahwa diri kita mencintai Allah dan Rasulnya, namun ternyata kita tidak mengenal siapa Allah dan siapa Rasul ataupun Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mengenal Allah dan Rasulnya? Kita bisa melihat di dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bisa mengenal melalui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terhadap Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, kita bisa meneladani beliau ketika kita mengetahui sirah perjalanan hidup, perjalanan dakwah, dan pahit manisnya beliau dalam merasakan ataupun menyebarkan syiar dakwah Islam ini. Yang tentunya ketika kita sudah mengetahui dan kita sudah mengenal Rasulullah SAW, kita akan lebih mencintai dan juga kita akan lebih bangga terhadap agama Islam ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah ayat dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sering kita dengar di dalam setiap salat Jumat ataupun di dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Namun setelah kita mentadaburi ataupun mentafakuri dari ayat yang tadi disampaikan, di sini kita dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Maka ketika kita membicarakan kematian, kita tidak akan pernah tahu kapan ataupun di mana. Karena kematian pada hakikatnya tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, dan juga tidak melihat apakah orang tersebut sehat ataupun sakit. Maka berdasarkan hal ini, sudah sepantasnya kita menanamkan nilai-nilai takwa di dalam kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun, baik kita dalam kondisi sehat ataupun kita dalam kondisi sakit. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengingat kita dimanapun dan kapanpun, walaupun kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Jangan ketika kita dalam keadaan bahagia kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sulit barulah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah teguran bagi saya khususnya dan untuk kita semua. Sudahkah kita mengingat Allah di dalam setiap waktu kita? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam hadis dikatakan aksiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ah fa in salata ummati ta'udu alayya fi kulli yaumil jum'ah faman kana aksiruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah SAW berpesan, perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat. Karena orang yang memperbanyak salawat di hari Jumat untuk Rasulullah SAW, ia akan didekatkan oleh Rasulullah pada hari kiamat nanti. Maka marilah di hari yang mulia ini kita memanfaatkan dan juga memaksimalkan atau mengoptimalkan untuk kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, sehingga ketika kita di hari kiamat nanti kita mampu dan diberikan kesempatan untuk bertemu oleh Rasulullah SAW dan juga mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dijelaskan di dalam sebuah hadis Arba'in nomor 42 karya Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Maka di dalam hadis ini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu mengasihi dan menyayangi hambanya, sampai-sampai Allah memberikan ampunan yang sebegitu besar kepada hamba-hambanya. Kemudian di dalam bait berikutnya dikatakan, hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, yaitu begitu banyak, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Ini juga memberikan penjelasan dan penguatan kepada kita tentang ampunan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian di dalam bait yang terakhir, hai anak Adam, seandainya engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka aku juga akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bait yang terakhir ini kita dijelaskan dan diberikan keterangan bahwa kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, barulah taubat ataupun ampunan Allah akan diberikan kepada kita semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hal ini kita bisa melihat beberapa faedah hadis yang kita ambil. Yang pertama yaitu doa dan berharap. Doa dan berharap erat kaitannya dengan seorang muslim. Ketika kita menanamkan hal ini di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap apa yang kita inginkan, maka insya Allah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga akan lebih dekat tentunya. Kemudian yang berikutnya, agar mendapatkan ampunan ataupun maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, selain doa dan berharap kepada Allah, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memohon ampun, karena di dalam kalimat istighfar astagfirullahalazim itu kurang lebih memberikan makna bahwa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu nilai tauhid, agar kita mendapatkan ampunan, agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam dada kita haruslah tertanam tauhid ataupun iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dan maghfirahnya kepada kita semua. Karena di dalam hadis tadi dijelaskan bahwa orang yang menyekutukan Allah tidak akan diberikan ampunan, ataupun di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan orang yang berbuat kesalahan ataupun dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang berbuat syirik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa mendapatkan tambahan dari Imam Ibnu Rajab Hambali dari karyanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menjelaskan terwujudnya doa-doa tidak selalu dalam apa yang kita inginkan. Kurang lebih beliau menjelaskan dalam 5 poin. Adapun yang pertama yaitu doa tersebut terkabul seperti apa yang dia minta. Kemudian yang kedua yaitu diganti dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga terhindarkan dari kejelekan. Dan yang keempat menjadi simpanan di akhirat untuk orang tersebut. Jadi ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan apa yang kita inginkan, maka kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada 4 poin lain yang Allah berikan kepada kita sebelum doa tersebut terkabul. Tentu bagaimana kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dan para nabinya ketika berdoa tidak langsung diberikan apa yang beliau minta. Bagaimana Nabi Ayub
kemudian Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain yang padahal mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Maka semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di setiap hari ataupun di setiap pekan, bahkan di setiap bulannya. Dengan seperti itu insyaallah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kedua ini, marilah kita sama-sama menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita, agar kita ataupun hajat kita dan juga orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang terdekat dengan kita diberikan hidayah, diberikan kesehatan, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.